membahayakan keutuhan negara, memecah belah umat, menghujat, bicara kotor, bahkan memprovokasi umat untuk melawan pemerintah. Nah, disitulah pemerintah harus ambil tindakan tegas. Justru dengan adanya program sertifikasi untuk para pendakwah, ini dapat membantu masyarakat dalam memilih pendakwah yang kredibel dan amanah dalam menyampaikan ajaran agama yang baik dan benar. Jangan karena hanya punya pondok pesantren lalu dipanggil Gus, berbekal sorban, gamis, dan hidung mancung lalu dipanggil Habib. Ada lagi yang ngaku-ngaku cucu Nabi yang suka memalsukan makam-makam bersejarah, di mana ada makam-makam para pahlawan kita, tokoh-tokoh asli pribumi, lalu dipalsukan, tahu-tahu jadi makam imigran Yaman Pahlawi. Selanjutnya nggak ada lagi cerita itu. Gerombolan pendatang dari Yaman ini dari dulu sampai sekarang ke cucu cicitnya tidak mempunyai prestasi apapun di Indonesia. Tapi bagi keturunan Yaman Pahlawi yang baik ya kita tetap hormati dan kita jadikan sebagai saudara kita. Lalu adanya banyak yang jadi ustadz dadakan yang tidak memiliki ilmu yang cukup. Dan sekali lagi pemerintah perlu turun tangan untuk segera menertibkan dengan membuat program sertifikasi untuk semua pendakwah agar kompeten. Nah, kira-kira begini kalau nggak salah. Tapi mohon saya dikoreksi kalau ada yang salah. Adapun tujuan dari program sertifikasi untuk para pendakwah diantaranya yang pertama untuk menstandarisasi kompetensi dan pengetahuan atau knowledge yang menjamin bahwa pendakwah memiliki pemahaman agama yang mendalam dan sesuai dengan ajaran yang benar. Dengan membekali pendakwah dengan keterampilan dakwah yang efektif seperti komunikasi publik dan penyampaian yang tidak provokatif. Dan saya kira perlu formal education, pendidikan formal agama. Jangan karena hanya punya pondok pesantren lalu dipanggil Gus, berbekal sorban, gamis, dan hidung mancung lalu dipanggil Habib. Padahal mereka yang mengaku-ngaku cucu Nabi ternyata bukan cucu Nabi Muhammad dan tidak pernah mengenyam pendidikan resmi di pondok atau formal education yang berbasis agama Islam seperti Madrasah Ibtidaiyah atau MI yang setara dengan sekolah dasar atau SD, Madrasah Sanawiyah atau MTS yang setara dengan sekolah menengah pertama atau SMP, Madrasah Aliyah atau MA yang setara dengan sekolah menengah atas atau SMA, dan hingga perguruan tinggi yang berbasis Islam seperti UIN, IAIN, dan lain sebagainya. Yang kedua, tujuan dari program sertifikasi adalah untuk mencegah penyebaran paham radikal atau salah tafsir. Tujuannya untuk menghindari penyebaran ajaran yang berpotensi memicu konflik atau perpecahan di masyarakat dan memastikan dakwah yang disampaikan tidak melanggar nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan perdamaian. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dakwah dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada para pendakwah agar mampu menyampaikan pesan agama secara relevan dengan tantangan zaman. Jadi dakwahnya bisa menyenangkan, nggak kuno lagi. Artinya program sertifikasi ini akan menyiapkan pendakwah yang dapat menjawab isu-isu kontemporer seperti pendidikan, teknologi, dan budaya dengan perspektif agama sesuai perkembangan zaman. Yang keempat, akan membentuk pendakwah yang berintegritas. Program sertifikasi ini akan menanamkan nilai-nilai moral, akhlak mulia, dan tanggung jawab sosial pada pendakwah dan menjamin pendakwah mampu menjadi panutan bagi masyarakat baik dari segi ilmu secara keilmuannya maupun dari sisi perilaku. Yang kelima, program sertifikasi juga akan memperkuat kebangsaan dan keberagaman, mendorong dakwah yang mempromosikan persatuan bangsa, saling menghormati antar umat beragama, dan lebih menjaga kerukunan dengan cara mengintegrasikan wawasan kebangsaan dalam materi dakwah untuk memperkuat rasa cinta tanah air. Nah, yang keenam, adanya program sertifikasi bagi pendakwah akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Melalui program sertifikasi tentu akan memberikan jaminan bahwa pendakwah yang bersertifikat telah melalui proses evaluasi dan memenuhi standar kompetensi tertentu. Justru dengan adanya program sertifikasi untuk para pendakwah, ini dapat membantu masyarakat dalam memilih pendakwah yang kredibel dan amanah
bagaimana dalam menyampaikan ajaran agama yang baik dan benar. Tentu akan ada pertanyaan besar, lalu bagaimana jika ada ustadz atau pendakwah yang menolak untuk mengikuti program sertifikasi? Nah, saya kira pemerintah harus tetap bersikap bijak dengan menghormati kebebasan beragama, tetapi tetap mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Bila ada ustadz atau pendakwah yang menolak untuk mengikuti program sertifikasi, maka pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang tepat. Seperti yang pertama adalah mengadakan dialog dan sosialisasi terlebih dulu. Lebih mengedepankan edukasi. Pemerintah perlu menjelaskan tujuan dan manfaat sertifikasi secara transparan sehingga tidak disalahpahami sebagai upaya untuk membatasi kebebasan berdakwah. Lalu melibatkan tokoh-tokoh agama dan organisasi keagamaan sehingga pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi keagamaan seperti MUI, NU atau Muhammadiyah untuk membangun kepercayaan terhadap program sertifikasi. Lalu mengadakan forum diskusi untuk mengajak dialog terbuka dengan para pendakwah untuk mendengarkan aspirasi mereka dan mencari solusi bila ada masukan atau keberatan yang muncul. Nah, langkah yang kedua yaitu dengan melakukan pendekatan non-koersif. Artinya menghindari tindakan pemaksaan atau kekerasan. Nah, tidak memaksakan program sertifikasi tanpa sosialisasi terlebih dulu. Program sertifikasi juga bisa bersifat opsional, tetapi diberikan insentif bagi yang mengikuti, seperti akses pelatihan atau rekomendasi untuk berdakwah di ruang publik. Tetapi bagi yang belum mengikuti program sertifikasi, ya tentu tidak diperbolehkan untuk berdakwah di ruang publik. Untuk itu pemerintah sebaiknya memberikan waktu untuk beradaptasi. Dengan memberikan waktu bagi pendakwah untuk memahami lebih dulu bahwa pentingnya program sertifikasi dan agar bisa menyesuaikan diri dengan kebijakan-kebijakan yang baru. Nah, langkah yang ketiga adalah dengan menerapkan regulasi yang fleksibel dengan pengakuan alternatif. Jika ada pendakwah yang tidak ingin mengikuti program sertifikasi formal, pemerintah bisa mempertimbangkan pengakuan dari lembaga keagamaan yang kredibel sebagai bentuk validasi. Tapi lembaga keagamaan tersebut juga harus mengikuti aturan-aturan sesuai isi yang ada di program sertifikasi dari pemerintah. Juga dengan melakukan segmentasi pendakwah, program-program sertifikasi dapat diterapkan hanya kepada pendakwah yang berdakwah di ruang publik, media massa, atau lembaga formal, bukan pada skala kecil seperti komunitas lokal. Lalu langkah yang keempat adalah dengan menerapkan penegakan hukum secara selektif, memastikan kepatuhan pada undang-undang. Pemerintah harus fokus melakukan pengawasan terhadap pendakwah yang menyebarkan ujaran kebencian, paham radikal, atau melanggar hukum terlepas dari status sertifikasinya, dan membedakan antara dakwah yang membahayakan atau dakwah yang tidak membahayakan. Pendakwah yang menolak sertifikasi tetapi berdakwah secara damai dan bermanfaat sebaiknya tetap diberikan ruang untuk berkontribusi dalam masyarakat, tetapi tetap ada bagian atau bidang yang terus melakukan pengawasan terhadap semua pendakwah. Langkah yang kelima adalah dengan membangun kepercayaan. Dengan adanya transparansi proses program sertifikasi, pihak pemerintah harus menjelaskan bahwa program sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dakwah, bukan sebagai alat kontrol kekuasaan. Kemudian juga melibatkan pendakwah dalam proses pembuatan program sertifikasi dan juga dilibatkan dalam sosialisasi program sertifikasi, sehingga pendakwah yang menolak untuk ikut program sertifikasi bisa diundang sebagai bagian dari tim perumus kebijakan untuk menciptakan rasa memiliki terhadap program sertifikasi tersebut. Dan akhirnya ada kesadaran dan kemauan untuk mengikuti program sertifikasi tersebut. Dan langkah keenam yaitu pemerintah harus menyediakan alternatif untuk penyelesaian konflik. Itu sebagai langkah antisipasi bila mana terjadi konflik atau deadlock, tidak ada titik temu. Diperlukan mediasi oleh organisasi keagamaan jika terjadi penolakan secara besar-besaran bila mana ada. Nah, disinilah pemerintah dapat meminta organisasi keagamaan untuk memediasi, mengingat mereka lebih dekat dengan komunitas pendakwah.
Juga pemerintah harus lebih fokus kepada pengawasan dan dampak dakwah. Pemerintah bisa menilai dampak dakwah berdasarkan perilaku dan pesan yang disampaikan, terlepas dari status sertifikasi. Apakah materi dakwah yang disampaikan itu sudah sesuai dengan program sertifikasi dan bermanfaat bagi umat, atau justru menyimpang? Disitulah pemerintah bisa ambil tindakan. Bila sudah sesuai dengan program sertifikasi harus disupport, dikasih reward, dikasih insentif. Tetapi apabila menyimpang, pemerintah harus mengajak dialog dan memberikan arahan seperlunya. Dan apabila menyimpangnya itu terlalu berat atau membahayakan, misalnya materinya bisa membahayakan keutuhan negara, memecah belah umat, menghujat, bicara kotor, bahkan memprovokasi umat untuk melawan pemerintah. Nah, disitulah pemerintah harus ambil tindakan tegas. Kesimpulannya, pemerintah sebaiknya tidak bersikap represif terhadap pendakwah yang menolak sertifikasi, melainkan menggunakan pendekatan dialogis, edukatif, dan inklusif dengan menonjolkan manfaat program sertifikasi dan melibatkan tokoh agama, organisasi keagamaan di dalam implementasinya. Sehingga resistensi terhadap kebijakan ini dapat diminimalkan tanpa harus mengorbankan kebebasan beragama atau kerukunan masyarakat secara luas. Demikian dari saya, Cak Carlos. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Carlos Monitoring.